Chapter 89. Dengan judul Kesalahan. Setelah mendengar permintaan Schlacht, Macht awalnya menolak, dengan mengatakan bahwa dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk Raja Iblis, dan meminta Schlacht untuk berhenti menyeretnya ke dalam permainan perang yang tidak ada gunanya. Schlacht berkomentar tentang Macht yang selalu memandang rendah pertempuran dan menepis penolakannya, dengan mengatakan kalau ini adalah perintah langsung dari Raja Iblis. Dia mengancam akan membunuh Macht jika dia tidak mematuhinya. Macht bertanya apakah menurutnya dia bisa membunuhnya, yang ditanggapi Schlacht dengan bertanya apakah menurut Macht dia tidak bisa. Setelah adu tatapan mata, Schlacht meredakan situasi dan memberitahu Macht bahwa dia tidak ingin membunuhnya. Macht setuju, dan mengatakan jika seseorang yang dapat melihat masa depan, pergi jauh-jauh untuk meminta bantuannya, itu pasti sesuatu yang penting. Dan fakta bahwa Schlacht bisa membaca masa depan, berarti dia telah yakin dapat memperoleh bantuannya. Lalu di sana muncul Sage of Destruction lainnya, Miraculous Grausam yang mana dianggap Macht sebagai lawan terburuknya. Macht mengeluh bahwa Schlacht selalu membuatnya menari sesuai keinginannya dan menanyakan apa yang perlu dia lakukan untuk pertempuran itu. Schlacht memberitahunya bahwa dia hanya perlu bertarung tanpa berpikir, tak perlu strategi. Kehadiran Macht di sana dianggap cukup untuk membatasi pilihan yang bisa diambil pahlawan dari selatan. Dia meyakinkan Macht bahwa dia telah melihat banyak penglihatan masa depan dari pertempuran itu. Schlacht mengklaim telah melakukan banyak simulasi pertempuran dengan pahlawan dari selatan, dan dia melihat kalau tidak akan terjadi apapun terhadap Macht. Sebagai tanggapan, Macht menyatakan bahwa kesimpulannya berarti berakhir seri. Dan mengomentari wajah Schlacht yang tampak seperti seseorang yang akan mati. Schlacht kemudian duduk di sebelahnya dan mengklaim kematiannya adalah sesuatu yang tidak akan dia ketahui sampai dia benar-benar mencobanya. Lalu, Schlacht mengatakan kalau Grausam akan menghapus ingatan Macht setelah pertempuran selesai, dan menegurnya karena membuat kesalahan dan membiarkan ingatannya dibaca oleh orang lain di masa mendatang. Ia berbicara kepada Frieren melalui ingatan Macht dan mengungkapkan bahwa ia menghapus ingatan Macht untuk mencegahnya mengetahui detail pertempuran melawan pahlawan selatan. Pertempuran yang ia sebut penting untuk kelangsungan hidup para iblis, bahkan 1000 tahun setelah kejadian. Atas kebingungan Macht, Schlacht mengatakan kepadanya bahwa itu adalah cerita untuk masa depan dan pergi. Macht memberinya kata-kata yang mengkhawatirkan keselamatannya dan berharap Schlacht dapat kembali hidup-hidup. Yah, dan pertempuran melawan pahlawan dari selatan ternyata tidak ditampilkan, dan kita diperlihatkan beberapa tahun setelah pertempuran itu berakhir. Ingatan Macht beralih ke beberapa tahun kemudian, di dataran tinggi utara, tempat Macht telah membunuh banyak manusia, bukan untuk memenuhi kebutuhan atau mengikuti nalurinya, melainkan pembantaian tak berarti yang dimaksudkan untuk membangkitkan rasa bersalah dan dendam dalam dirinya. Ia mengamati pemandangan dua sahabat masa kecil yang berusaha saling membunuh, setelah Macht berjanji untuk menyelamatkan korban yang selamat. Ketika ia melihat bocah yang selamat menangis setelah ia membunuh yang lainnya, Macht bertanya kepadanya mengapa ia tidak senang karena ia selamat. Bocah itu menjelaskan bahwa gadis yang baru saja ia bunuh sama sekali tidak melawan, dan gadis itu telah menjadi temannya sejak kecil. Macht sangat puas dengan jawaban ini, mendesak anak laki-laki itu untuk memberitahu dia emosi apa yang sedang dia rasakan, dan mengajarinya tentang hal itu dengan kata-kata. Macht bertanya, apakah itu adalah rasa dengki atau rasa bersalah? Macht mendesak anak itu untuk menjelaskan emosinya saat ini dengan kata-kata. Namun anak laki-laki itu marah dan mengarahkan senjatanya yang mendorong Macht untuk membunuhnya. Setelahnya, Macht berterima kasih kepada anak laki-laki itu karena telah memberinya petunjuk penting. Macht merasa telah mendekati jawabannya. Ia mengklaim kalau membunuh berapa banyak orang pun tak akan membuatnya merasakan perasaan yang sama dengan anak tadi. Dia lalu berasumsi kalau dirinya membunuh orang yang dekat dengannya bisa memunculkan emosinya. Mac memutuskan untuk mencari kenalan manusia yang dapat disebut dekat. Setelah menghabiskan waktu bersama mereka dan dia bersyukur karena iblis punya banyak waktu di dunia. Macht lalu memutuskan pergi ke Weiss, pemukiman terbesar di dataran tinggi utara. Chapter 90. Dibuka dengan memperlihatkan Macht sedang menyerang kereta kuda bangsawan Weiss dan telah membantai semua pengawalnya. Yang tersisa tinggal Gluck, bangsawan yang kelak akan menjadi penguasa Weiss. Setelah melihat semua pengawalnya terbunuh, Gluck mengatakan kepada Macht bahwa mereka semua adalah bawahan yang sangat terampil dan tidak menduga akan dihabisi dengan mudah. Macht bertanya apakah bawahan tersebut dilatih untuk membunuh manusia. Dan Gluck bertanya apakah itu buruk. Iblis itu berkata bahwa ia tidak tahu. Tetapi mereka yang dilatih untuk membunuh manusia tidak cocok untuk bertarung dengan iblis. Karena fisiologi dan kecepatan reaksi iblis berada pada level yang berbeda dengan manusia, mereka yang tidak dapat menghilangkan kebiasaan membunuh manusia tidak akan dapat menyesuaikan diri dengan perbedaan tersebut. Bangsawan itu memuji informasi tersebut dan bertanya, apa yang diperlukan untuk membuat Macht mati?
ia mengambil sesuatu dari jaketnya yang dianggap Macht sebagai ancaman dan menanggapinya dengan mengarahkan pedangnya ke Gluck sembari bertanya agar dia sadar akan posisinya. Namun, bangsawan itu dengan tenang mengeluarkan kotak rokoknya dan meminta untuk merokok sekali lagi, tidak gentar menghadapi iblis dan kematiannya. Gluck meminta diizinkan merokok untuk terakhir kalinya. Macht menurutinya sambil berkomentar bahwa meskipun tidak memiliki bau darah, Gluck memiliki mata seorang pembunuh. Bangsawan itu berkata bahwa itu karena dia telah memerintahkan kematian banyak pesaing politiknya, meskipun menyadari bahwa mereka jauh lebih hina daripada dirinya. Ketika dia berkata bahwa dia telah dibebani rasa bersalah atas kejahatan yang telah dilakukannya, Macht tertarik dan dia memberitahu Gluck tentang emosi yang selama ini dicarinya, dengki, dan rasa bersalah. Gluck tampak merenung dan balik bertanya kepada Macht, apakah dia memiliki konsep tentang baik dan jahat. Ketika Macht tidak mengerti, Gluck berkomentar bahwa Macht jauh lebih bahagia. Dia mulai menjelaskan sejarah Weisse. Kota benteng Weisse adalah tempat yang rusak, tempat para bangsawan yang dipermalukan dari kekaisaran menetap dan melanjutkan perjuangan mereka untuk mendapatkan kekuasaan dan pengaruh. Tempat ini penuh kedengkian. Meskipun Gluck adalah tuan tanah feodal, itu hanyalah sekedar nama. Keluarga bangsawan lain dan sekutu mereka memegang kekuasaan yang sebenarnya. Mereka mengabaikan administrasi kota dan menyabotase warganya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Meskipun Gluck kecewa dengan situasi tersebut, dia tidak pernah mengambil tindakan. Sebaliknya, putra Gluck telah mengajukan permohonan publik kepada para bangsawan Weisse untuk membantu kota, yang karenanya mereka membunuhnya dan menjadikannya seperti bunuh diri. Saat itu, Gluck bertanya-tanya bagaimana tindakan mengerikan seperti itu bisa dilakukan dengan sangat kejam. Tetapi ia berkata tindakan itu sangat mudah, bahkan orang bodoh pun bisa melakukannya. Cukup berkata bunuh ke bawahan maka seseorang akan mati. Gluck menutup dengan mengatakan kalau manusia itu makhluk misterius. Macht bertanya apakah ia ingin membalaskan dendam atas putranya. Gluck sedikit terkejut karena menyadari bahwa iblis itu memahami konsep balas dendam. Gluck tidak menyangkalnya, tetapi ia mengklaim tujuannya adalah melaksanakan keinginan putranya, menjadikan Weisse tempat yang lebih baik untuk ditinggali. Rokoknya habis saat ia mengakui hal itu. Macht bertanya kepada Gluck mengapa ia memberitahu iblis itu. Gluck menjawab bahwa ia sedang bernegosiasi dengan iblis itu. Gluck menganggap tidak ada orang lain yang menanggung kedengkian lebih besar darinya, dan ia akan mengajari Macht tentang emosi yang tidak dimilikinya. Gluck menambahkan kalau ini bukan berarti permohonan untuk tetap hidup, dan ia mengatakan kalau dirinya telah siap jika akan mati. Macht memuji Gluck. Lalu Gluck meminta sebagai balasannya yang akan mengajari, Macht harus bekerja untuknya dan menyingkirkan lawan-lawan politiknya, yang sangat licik dan berhati-hati. Gluck memberitahu Macht bahwa mereka dijaga dengan sangat ketat oleh mereka yang terlatih dalam membunuh orang. Macht menerima syarat itu dan mulai melenyapkan lawan politik Gluck. Hanya dalam setengah tahun, setengahnya telah terbunuh. Salah satu datang untuk menanyai Gluck tentang kematian kerabatnya, tetapi Gluck berpura-pura tidak tahu dengan mengatakan bahwa dia akan membantu menyelidiki orang-orang yang bertanggung jawab. Ketika bangsawan lainnya menuduhnya pura-pura bodoh, Gluck mengingatkannya tentang apa yang telah dikatakannya ketika putra Gluck baru saja meninggal dan mengklaim bahwa situasinya persis sama seperti saat itu. Dia menyuruhnya untuk tenang dan ingat untuk mengunci pintunya. Di balkon rumahnya dengan Macht di sampingnya, Gluck menyaksikan bahwa warga Weisse senang dengan pemerintahannya. Ia memberitahu Macht bahwa ia berencana membuatnya melakukan pekerjaan di panggung depan sebagai. Awalnya Macht menjawab dengan santai, membuat Gluck menyatakan kembali bahwa ia adalah penguasa feodal Weisse. Dengan senyum yang dibuat-buat, Macht menjawab dengan cara bicara layaknya seorang pelayan kepada tuannya.